Kopi Antik Inspire. Di tengah situasi ganti, pikiran jadi rarungsing, apa-apa bikin pusing, otak berputar 7 keliling. Di tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi bening, menahan diri agar standing. Kopi anti, komunikasi pikiran analitik. Kopi anti, komunikasi pikiran akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mengenal lebih dalam tentang kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kami akan memberikan hidayah kepadanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama dengan orang-orang yang punya keinginan untuk berbuat baik. Ini terdapat di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69. Dan ayat ini dulu pada waktu kajian subuh pernah saya bahas juga, cuman pada waktu itu berkaitan dengan jihad ini dikaitkan dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mengenal hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini saya diamanahi untuk menjelaskan, untuk menyelami lebih jauh berkaitan dengan makna jihad di dalam ayat-ayat Al-Quran. Tentu nanti ada beberapa pendekatan lain. Kalau kemarin cenderung pendekatannya pendekatan kesufian, mujahadah, bagaimana kita menggerakkan dengan sungguh-sungguh hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika jihad kita gali berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, tentu nanti kita akan menemukan makna yang lebih luas, makna yang lebih kesana kemari begitu. Nah, sebelumnya kalau kita coba renungkan berkaitan dengan pemaknaan jihad kaum muslimin berkaitan dengan ayat-ayat jihad, pada tahap awal ketika makna pada waktu itu yang disebut dengan jihad itu cenderung kepada bagaimana kita mempertahankan diri kita dari serangan para musuh. Kemudian terjadilah perluasan kekuasaan Islam.
perluasan kekuatan Islam sampai kemudian mencapai ke daerah-daerah yang lainnya, sehingga kemudian kekuasaan Islam itu lebih luas. Tapi ketika masuk pada masa kolonialisme, ketika terjadi penjajahan bangsa Eropa kepada negara-negara lain, termasuk negara-negara yang umumnya dihuni mayoritas penduduk Muslim, maka kemudian makna jihad itu mengalami perkembangan bagaimana bisa memerdekakan diri dari berbagai macam penjajahan dari para penjajah Eropa pada waktu itu. Jadi ada perubahan makna yang sangat luar biasa. Tapi kemudian perkembangannya hari ini, makna jihad kemudian mengalami penyempitan yang sangat luar biasa ketika jihad dimaknai secara sempit, hanya berkaitan dengan bagaimana memerangi orang-orang kafir, bagaimana memerangi orang-orang munafik, sehingga kemudian terjadilah pemaknaan jihad yang pada akhirnya lebih sempit, hanya berkaitan dengan persoalan terorisme. Ini perkembangan berkaitan dengan pemaknaan makna jihad dalam sejarah awal Islam, sejarah pertengahan sampai kemudian hari ini. Tentu pemaknaan yang terakhir berkaitan dengan makna jihad, apalagi kemudian dikaitkan dengan bom bunuh diri, radikalisme dan lain-lain sebagainya, ini disebutkan oleh para ulama termasuk memaknai jihad secara sempit. Maka kemudian ketika ada aktivitas jihadis yang seperti ini, mayoritas para ulama tidak menyetujui model jihad yang seperti ini. Ini yang harus kita pahami berkaitan dengan pemaknaan makna jihad ini, sebelum nanti kita masuk kepada makna jihad menurut ayat-ayat Al-Quran. Jadi sekali lagi, pada fasa awal ketika Rasulullah meninggal dunia, wafat, meninggalkan kita, ketika terjadi perluasan kekuasaan Islam, makna jihad diartikan sebagai mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh. Dan ketika masuk pada masa kolonialisme, makna jihad berarti perang suci agar mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan-penjajahan bangsa lain. Inilah yang digelorakan oleh para ulama, para syuhada, para pahlawan kita ketika sebelum menjelang 17 Agustus. Maka kemudian kata yang sangat heroik luar biasa itu adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar ini luar biasa dan konteksnya pas pada saat itu. Tapi kemudian kesini ketika kolonialisme mulai tidak ada, terjadilah kemudian penyempitan yang sangat luar biasa, dan sungguh penyempitan ini sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat banyak tidak sesuai dengan pemaknaan jihad menurut ayat-ayat Al-Quran. Ini satu hal yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, kalau kita gali berkaitan dengan pemaknaan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan makna jihad, jihad ini secara terminologi diambil dari kata jahada yujahidu jihadan. Akar katanya itu artinya sungguh-sungguh. Maka oleh akar itu para ulama kemudian memaknai kata jihad ini adalah sungguh-sungguh di dalam mencapai apa yang diinginkan oleh seorang muslim. Apa yang diinginkan oleh seorang muslim, yakni bagaimana dia bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna dasarnya itu adalah sungguh-sungguh, dari kata jahada yujahidu jihadan. Tapi kemudian di dalam bahasa Arab kita harus paham, bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat luar biasa. Tidak ada bahasa yang seindah
dan sehebat yang dimiliki pemaknaannya di dalam bahasa Arab. Walaupun dari kata awalnya jahada, nanti ada kata lain ketika jahada ini ditambahkan dengan alif ta, maka kemudian muncul ijtahada, yajtahidu, ijtihadan. Walaupun makna awalnya sama, sungguh-sungguh, tapi pemaknaannya ini, kalau kata jihad yang tadi itu lebih kepada seluruh potensi kita, potensi hati kita, potensi akal kita, potensi harta kita, potensi diri kita, dan lain-lain sebagainya, maka ketika dimasuki kata alif ta dalam bahasa Arab, ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, kita nanti akan mengenal salah satu kata terpenting dalam Islam itu yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu adalah pengembangan dari kata jahada, yujahidu, jihadan. Nanti ada kata ijtihadan kesananya itu. Nah, kalau ijtihad lebih kepada kecenderungannya itu kepada menggunakan dengan sungguh-sungguh potensi akal yang kita miliki. Makanya orang-orang yang berijtihad, orangnya namanya mujtahid, itu adalah orang yang umumnya ada di atas rata-rata secara intelektual. Kalau orang berjihad biasa bisa siapa saja, tapi kalau yang disebut dengan ijtihad hanya orang-orang yang diberikan kelebihan khusus sehingga dia bisa mengembangkan intelektualitasnya. Inilah yang umumnya dimiliki oleh para ulama. Lalu berkembang lagi ketika ada kata yang lainnya, ada kemudian kata mujahadatan. Kalau mujahadatan biasanya lebih kepada pengenalan hati kita. Makanya yang disebut dengan mujahadah biasanya sering menjadi kajian ahli tasawuf, ahli sufi, yang sehari-hari dia itu senantiasa mengembangkan nilai hatinya, mengembangkan hatinya bagaimana agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami berkaitan dengan kata jihad. Sementara di dalam ayat Al-Quran sendiri, kalau kita coba gali berkaitan dengan kata jihad ini, kita akan menemukan ada 41 ayat yang menggunakan kata jihad dengan berbagai macam turunan bahasanya. Jadi dalam ayat Al-Quran sendiri, kata jihad ini kalau kita cari itu ada 41 ayat yang berkaitan dengan kata jihad, dan itu beserta derivasinya, beserta turunan-turunannya. Cuman yang menarik di dalam ayat-ayat Al-Quran, kata jihad ini ternyata umumnya ayat yang dari 41 ayat ini hanya 2 ayat yang menyebutkan berkaitan dengan objeknya, objek jihad itu. Sementara 39 ayat tidak disebutkan objek jihad itu apa. Cuma disebutkan di sana wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu sekalian dengan hartamu dan dirimu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman hanya 2 ayat di dalam surat surat At-Taubah. Di sana disebutkan ada ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikina waglud alaihim. Dan ini ada 2 ayat. Yang pertama dalam surat At-Taubah, yang kedua ada dalam surat At-Tahrim kalau salah. Dan redaksinya persis sama. Jadi hanya 2 ayat dalam ayat Al-Quran yang disebutkan objek yang harus dijihadi oleh kita, yakni ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada Nabi Muhammad untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufaro wal munafikina waglud alaihim. Wahai Nabi, hendaknya engkau berjihad untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kepada mereka. Nah, ayat inilah yang sering dijadikan referensi, dijadikan sandaran oleh orang-orang yang hari ini disebut oleh media sebagai radikalisme Islam. Padahal di dalam ayat Al-Quran, dari 41 ayat, hanya 2 yang menyebutkan objeknya, dan objeknya itu ternyata adalah yang pertama orang-orang kafir, yang kedua adalah orang-orang munafik. Ini satu hal yang harus kita pahami. Nah, tapi kemudian pada kenyataannya terjadi penyempitan makna yang sangat luar biasa berkaitan dengan ayat-ayat yang 2 ini. Ketika ayat yang tadi itu kemudian dipersempit, bahwa yang disebut dengan orang kafir itu batasannya menjadi tidak jelas. Orang-orang munafik juga kemudian batasannya menjadi tidak jelas. Akhirnya kemudian yang disebut dengan orang kafir dan orang munafik ini ujung-ujungnya adalah bagaimana menurut penafsiran mereka. Kalau kita coba baca buku yang dulu pernah dikarang oleh Imam Samudra, Kenapa Aku Ini Berjihad, di sana disebutkan bahwa saya ini berjihad melawan orang-orang kafir Amerika dan antek-anteknya. Ini tiada lain adalah penafsiran secara sempit dari surat At-Tahrim dan At-Taubah tadi. Saya ini berjihad menghancurkan orang-orang Amerika dan antek-anteknya. Yang dalam bahasa ayat Al-Quran tadi itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Makanya Amroji, yang salah satu pelaku yang lain, ketika ditanya oleh Profesor Sulistyo, salah seorang psikolog, ketika sebelum dihukum mati, ternyata Amroji itu tidak merasa menyesal. Dia pernah membunuh puluhan orang yang disebut dengan bom Bali 1-2 itu. Bom Bali 2 ya. Nah, bom Bali 2 itu puluhan orang meninggal dan dia tidak merasa bersalah atas yang tadi. Kenapa tidak merasa bersalah? Inilah salah satu yang disebut dengan doktrinisasi dari jihad. Ketika bahwa yang saya lakukan ini adalah benar menurut saya, walaupun kalau kita kaji lebih luas lagi, tentu justru ini akan sangat mencelakai nilai-nilai Islam itu sendiri. Jadi hanya ayat yang tadi yang sering diartikan itu. Padahal kalau seandainya kita berpikir lebih luas, bagaimana praktek jihad yang dilakukan oleh Rasulullah, tentu jihad itu tidak seperti itu. Bayangkan ada orang ingin kemudian melakukan bom bunuh diri, dia menggunakan motor dan mengorbankan juga istrinya, berat. Kemudian kita menemukan surat bahwa ternyata dia lakukan demi jihad agar nanti bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang sangat wajar terjadi seperti itu ketika kita salah menafsirkan tentang makna jihad yang seperti itu. Kemudian juga ini juga yang terjadi pada jihadis-jihadis yang lain. Nah, oleh karena itu inilah yang harus kita pahami berkaitan dengan makna jihad yang sesungguhnya. Jadi jihad tidak hanya semata-mata kita berhadapan secara perang, berhadapan dengan orang-orang yang menyerang kita dan lain-lain sebagainya, tapi yang paling terpenting adalah ternyata jihad maknanya tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang tadi. Bayangkan ketika Rasulullah dengan para sahabatnya melakukan perang, kemudian Rasulullah dengan para sahabatnya itu mendapatkan kemenangan yang sangat gemilang, kemudian gereja dikuasai, kan begitu ya.
tanah dikuasai dan lain-lain sebagainya dikuasai, tapi ternyata etika perang tetap dijalankan. Rasulullah tidak pernah membunuh orang tua. Rasulullah tidak pernah membunuh perempuan, membunuh anak-anak atau tahanan yang menyerah karena perang yang tadi itu. Yang seperti ini saja dilarang oleh Rasulullah, apalagi ternyata justru yang dilakukan adalah bunuh diri. Ini satu makna penyimpangan yang sangat luar biasa dari mana Islam. Walaupun sebetulnya ada satu hal yang harus kita pikirkan berkaitan dengan persoalan ini juga. Karena di dalam salah satu pendekatan, konon katanya hal-hal yang seperti ini seolah-olah sengaja dipelihara oleh kelompok-kelompok tertentu yang suatu waktu kemudian bisa dimanfaatkan begitu. Yang ujung-ujungnya apa? Mengotori nilai-nilai Islam, mendiskreditkan orang-orang Islam dan lain-lain sebagainya. Seolah-olah jihad ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dan praktek jihad itu adalah seperti itu. Padahal ternyata maknanya tidaklah sesempit yang seperti kita bayangkan yang tadi itu. Bahkan di dalam salah satu riwayat disebutkan ketika Rasulullah berperang dalam perang Badar pada waktu itu, dan ternyata perang Badar ini kan dilaksanakan pada bulan Ramadan, di mana para kaum muslimin, tentara muslim pada waktu itu sedang melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa pada saat itu, berhadapan dengan musuh orang-orang kafir yang ternyata bandingannya itu 1 berbanding lebih dari 10. Bayangkan 1 berbanding 10, mereka tidak berpuasa, orang-orang muslim sedang dalam keadaan berpuasa. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lain. Yang secara logika manusia seharusnya jumlahnya kalah, kualitasnya karena sedang berpuasa mungkin lemas dan lain sebagainya kalah, tapi ternyata pada kenyataannya justru umat Islam mengalami kemenangan yang sangat luar biasa pada saat itu. Sehingga kemudian ketika mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa, umat Islam pada saat itu kembali dengan merasa gembira, sambil kemudian mereka sama-sama berjanji, tola'a badru alaina min saniyatil wada, dan seterusnya, yang hari ini kan sering dijadikan dendangan oleh para anak-anak kita ketika akan merayakan sesuatu begitu. Nah, ketika sampai kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah silahkan bergembira. Memang ini suatu hal yang sangat lumrah lah, memeriahkan kegembiraan akibat kemenangan yang sangat luar biasa ini. Tapi kata Rasulullah, jangan lupa kita itu baru kembali dari jihad asghar. Narji'u min jihadil asghar, kata Rasulullah. Kita itu kemarin tadi menang itu baru kembali dari jihad asghar. Bayangkan para sahabat yang begitu sangat luar biasa, taruhannya mati karena lawannya sangat luar biasa. Ketika disebutkan seperti itu kan kaget. Disangka oleh para sahabat itu adalah jihad yang sangat luar biasa dan nanti balasannya surga kan, yang disebut dengan para syuhada itu gitu. Tapi kata Rasulullah, nahnu narji'u min jihadil asghar. Kita itu kemarin baru kembali dari jihad asghar. Pertanyaan para sahabat, kalau begitu yang disebut dengan jihad akbar itu apa ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, mayyamlika nafsahu indal godom. Ketika kita mampu menguasai hawa nafsu kita, hawa amarah kita ketika sedang dalam keadaan yang sangat marah membuncah, itulah yang disebut dengan jihad akbar, kata Rasulullah. Jadi kalau seandainya para jihadis yang memaknai jihad dalam arti sempit yang tadi mau meneropong, mau mengkaji berkaitan dengan ayat-ayat yang lain, berkaitan dengan praktek Rasulullah dan lain-lain sebagainya, termasuk berkaitan dengan hadis yang tadi itu, tentu nanti akan berpikir sebaliknya, bahwa ternyata belum tentu apa yang dilakukan sebagai jihad ini itu adalah jihad yang sangat luar biasa.
Kata Rasulullah, jihad yang sebenar-benarnya saja, berperang melawan orang-orang kafir dan munafik aja disebut sebagai jihad asghar, apalagi yang seperti ini. Banyak dipertanyakan, bom bunuh diri. Dalam Islam itu kalau kita coba cari berkaitan dengan nilai-nilai akhlakul karimah, jangankan melakukan bom bunuh diri yang melibatkan orang lain, bunuh diri saja oleh para fuqaha disebut sebagai hukumnya haram. Dia tidak akan mendapatkan bau surga sama sekali. Jangankan bunuh diri, kita secara sengaja kemudian menyakiti salah satu tubuh kita kemudian berdarah, itu juga hukumnya adalah haram. Ini jangan lupa, harus sampai seperti itu pemahaman berkaitan dengan persoalan jihad. Jadi sekali lagi, kalau kita coba gali berkaitan pemaknaan ayat-ayat Al-Quran tentang jihad, ternyata memang ada yang disebut dengan jihad perang itu. Tapi jihad perang itu berlaku sangat kondisional dan ada etikanya. Tapi justru jihad yang berkaitan dengan jihadun nafsi, ini ayat-ayatnya banyak. Ayat-ayatnya menyebar di mana-mana. Dan jihad yang seperti inilah yang salah satunya didefinisikan oleh Rasulullah, mayamlika nafsahu indal godob. Ketika berkaitan dengan bagaimana kebiasaan kita membangun karakter agar tidak biasa untuk marah, mayamlika nafsahu indal godob. Salah satunya dalam konsep Islam itu dilatih melalui ibadah Ramadan sekarang ini. Jadi yang disebut dengan ibadah Ramadan, kalau kita coba renungkan, Ramadan itu, puasa itu tiada lain adalah al-imsaku mim mahbubatin nafsi. Bagaimana kita dibiasakan untuk menahan diri dari apa yang disenangi oleh jiwa kita, min aklin wasurbin wajimain, dari makan, minum, dan kemudian melakukan jima pada waktu siang. Kesananya itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita dibiasakan menahan diri dari hawa nafsu dan amarah. Maka Rasulullah dan para sahabat banyak mengajarkan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa itu. Ada yang ngajak berantem, ada yang menghina kita, ada yang mencerta kita, memaki kita, mayamlika nafsahu indal godob. Dia mampu menahan diri dari untuk membalikan lagi memarahi dia. Makanya kemudian ketika ada orang yang seperti itu, kita dilatih untuk oleh Rasulullah, inni shaimun, mohon maaf, saya ini sedang melaksanakan puasa. Tapi bukan berarti nanti maghrib dah, bukan begitu. Jangan kemudian diartikan nanti sudah maghrib ayo kita duel, bukan begitu. Inilah latihan-latihan moral yang diberikan, yang dikonsepsi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah saum Ramadan. Kembali, ini adalah jihad juga. Bagaimana kita mentraining diri kita agar kita terbiasa untuk bisa menahan hawa nafsu dan amarah kita, padahal itu sudah membucak di dalam pikiran dan hati kita. Inilah sesungguhnya makna jihad yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, sekali lagi, kalau kita ingin mencoba menemukan makna jihad dalam ayat-ayat Al-Quran, ternyata hanya 2 ayat yang berbicara tentang objek jihad itu, yakni memerangi orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Tapi jangan kemudian tafsirnya seenaknya kemudian kita tafsirkan. Bayangkan sekelas Amroji, sekelas Ali Gufron, sekelas Imam Samudra, dia merasa tidak berdosa telah melakukan pembunuhan kepada yang lain. Alasannya mereka adalah orang-orang kafir. Ada orang Amerika, orang Australia, orang Eropa dan lain sebagainya. Padahal kan di sana ada juga orang Sunda yang sedang melakukan kerja, ada juga orang Jawa, banyak juga orang Indonesia, tapi mereka adalah orang-orang munafik. Kan begitu.
Tentu ini satu pemahaman yang sangat keliru berkaitan dengan makna jihad yang tadi itu. Oleh karena itu, biar nanti kita tidak terperosok dalam makna jihad yang seperti ini, harus kita pahami bahwa jihad ini pemaknaannya sangat bersifat integral. Betul bahwa ada jihad perang, tapi jihad perang itu ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi justru kebanyakan jihad, kata-kata jihad dalam Al-Quran bicara berkaitan dengan bi'amwalikum wa anfusikum. Oleh karena itu hari ini bukan saatnya kita berjihad dengan cara berperang yang seperti itu. Melakukan bom bunuh diri seperti itu, jelas ini merusak makna jihad itu sendiri. Justru jihad yang hari ini dilakukan adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh membina diri kita, membina keluarga kita, agar kita ini nanti mendapatkan atau menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ini juga bagian dari jihad. Itu juga bagian dari jihad. Ketika kita bekerja bersungguh-sungguh menjadi seorang guru dan profesional, ketika kita mengajar, itu adalah jihad bagi seorang guru. Ketika kita berdagang dan kemudian kita mengembangkan kejujuran, tidak mengurangi timbangan, senantiasa jujur dalam berdagangnya, itu adalah jihad juga bagi pedagang. Dan ketika anak-anak remaja taat kepada orang tuanya, taat kepada apa yang diamanahkan oleh ustadz-ustadznya, mengenal lingkungan sosialnya, etikanya dan lain-lain sebagainya, kemudian menjadi anak dan remaja yang baik, ini juga adalah jihad yang sesungguhnya. Jadi jihad itu maknanya sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan persoalan perang, kecuali kalau nanti pada kenyataannya terjadi penjajahan yang baru. Kalau ada penjajahan fisik seperti yang terjadi pasca kolonialisme, saya yakin para ulama-ulama Islam, para ahli-ahli keagamaan Islam akan menyerukan perang jihad kembali dalam arti bersungguh-sungguh untuk memerdekakan diri dari penjajahan orang lain. Tapi hari ini bukan seperti itu maknanya. Jadi jihad ini bisa ada pada lapangan apapun. Termasuk misalnya ketika kita berjihad mengentaskan nilai-nilai kemiskinan, mengentaskan nilai-nilai kebodohan dan lain-lain sebagainya. Ini bagian dari jihad kita ketika ternyata kita melaksanakannya dengan kesungguh-sungguhan yang sangat luar biasa. Inilah sesungguhnya makna jihad yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali pada surat Al-Ankabut, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad dalam lapangannya masing-masing, guru berjihad sebagai guru, pedagang berjihad sebagai pedagang, karyawan berjihad sebagai karyawan, bapak berjihad sebagai bapak, ibu berjihad sebagai ibu, anak berjihad sebagai anak, lanahdiyannahum subulana. Nanti pada waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hidayah kepada masing-masing yang tadi itu. Wa innallaha lama'al musinin. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengiringi orang yang punya keinginan untuk senantiasa berbuat baik. Ini sesungguhnya kalau kita coba gali berkaitan dengan makna jihad ini. Jadi kalau misalnya hari ini jihad dikaitkan dengan radikalisme, umat Islam jangan marah. Karena memang kenyataannya ayat Al-Quran dijadikan referensi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tadi itu. Tapi kita tekankan, ini adalah pemaknaan yang keliru, pemaknaan yang sempit berkaitan dengan makna jihad. Karena jihad sesungguhnya justru adalah mayamlika nafsahu indal bodoh. Ketika masing-masing kita mampu menghargai akalnya, menghargai hatinya, membimbing hawa nafsu dan kemudian amarahnya,
itulah sesungguhnya konsepsi jihad yang diinginkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu barangkali yang ini ingin saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, pertama, bahwa jihad dalam Al-Quran maknanya itu sangat luas. Apakah nanti jihad berkaitan dengan perang? Ada, tapi ada etika tersendiri berkaitan dengan persoalan yang tadi. Tapi justru jihad yang berkaitan dengan mayamlika nafsahu indal godob, justru inilah yang paling terbanyak dibahas di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, dalam ayat Al-Quran ada 41 ayat berkaitan dengan jihad. Nah, 41 ayat ini silakan dibaca oleh kita. Tidak ada satupun justru berkaitan dengan hal-hal yang hari ini banyak dibicarakan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan ijtihad. Yang disebut dengan ijtihad itu adalah mereka yang memiliki kelebihan intelektual. Ada lagi yang terakhir berkaitan dengan muzahadah, berkaitan dengan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali yang ingin saya sampaikan, karena sepertinya sudah sudah tidak terlalu kondusif ya. Ibu-ibu tiasa dipahami, Bu? Jihad atosna naon, Bu? Nah, jihad ibu naon, Bu? Nah, jihad ibu adalah bersungguh-sungguh memposisikan sebagai istri yang solehah. Anak-anak remaja jihadnya naon? Nah, sungguh-sungguh taat belajar, taat kepada orang tua, insya Allah akan menjadi anak yang soleh. Sakitu pangintennya kalau sadeden anu tiasa dipihatur, mudah-mudahan bermanfaat. Wal aku minkum wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah situasi ganti, pikiran jadi rarungsi, apa-apa bikin pusing, otak berputar 7 keliling.